Alhamdulillahi wal kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala naji wastaqwa amabad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, karena syukur kita ini tidak akan bisa memenuhi rasa nikmat yang Allah telah berikan pada kita. Dan pada subuh ini kita masih dipertemukan di tempat yang Allah ridhai, yang Allah cintai, yaitu di majelis ilmu. Oleh Nabi, hal ini dinamakan Riyad Jannah atau taman di antara taman surga. Maka beliau bersabda di hadis riwayat Tirmidzi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Maka jika kalian melewatin taman di antara taman surga, farta'u, mampirlah. Ketika ditanyakan, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" dari sahabat, maka Rasulullah menjawab, "Halaqaz zikr," majelis zikir. Ikhwan fillah rahimakumullah, selawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus saleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum mukminin mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang saat ini berkumpul di Baitullah, di salah satu Baitullahnya Allah ini. Dan semoga apa yang kita lakukan ini Allah ridhai. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur, dan sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur. Karena sesungguhnya yang paling penting bagi kita yang harus kita syukuri adalah syukurnya ketika kita diberikan kemudahan Allah Ta'ala dalam beribadah. Maka syukur itu ulama membagi dua. Pertama adalah syukrun maliyah, syukur dunia. Kemudian ini syukur ini adalah menyukai kemewahan dan hal-hal yang bisa diukur dengan uang. Satu lagi adalah syukur orang beriman. Kelompok ini bukan hanya untuk rugi yang dikedepankan, tapi mereka diberi kenikmatan oleh Allah di waktu pagi, langsung direspons dengan ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu sangat penting sekali bahwa apa yang kita lakukan itu adalah harus sesuai dengan qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Bapak-bapak dan ibu yang Allah rahmati, hari ini tanggal 29 Sya'ban atau berketepatan dengan 9 Maret, hari-hari terakhir di bulan Sya'ban. Dan di pekan lalu telah diketengahkan apa persiapan kita menjelang kita masuk ke Ramadan. Maka judul pada kultum ini adalah Salamatus Sodr, sesi yang kedua.
Sebagian ulama mengatakan bahwa afdhalul amal yang utama adalah salamatus shodr atau hati yang bersih. Dan ini adalah makom tertinggi. Inilah makom tertinggi ketika memasuki bulan Ramadan. Kemudian Allah akan mengampuni seluruh dosa manusia kecuali dua. Yang pertama apa? Dosa namanya ketika orang itu melakukan musyrik, isyrok billah. Dan kedua adalah musyadin. Isyrok billah melakukan perbuatan syirik itu tidak ada lain kecuali dia harus taubatan nasuha. Lalu musyadin ini sering terjadi di antara kita, yaitu bermusuhan dengan saudara sendiri, punya hasad, punya dengki, punya ini kepada saudara sendiri. Maka itu ketika kita masuk kepada bulan Ramadan, ini harus dibuang. Nah, lalu apa saja yang berkaitan dengan salamatus shodr ini? Betapa susahnya, betapa sulitnya ketika kita tidak bisa melakukan ini. Karena seseorang tidak mungkin berhasil di Ramadan kecuali dia masuk ke Ramadan dengan hati yang berkualitas. Karena tidak mungkin mengerjakan berbagai rangkaian ibadah di dalam Ramadan kalau hatinya bermasalah. Dia tidak mungkin, seseorang itu tidak mungkin untuk berpuasa dengan benar. Dia jaga matanya, dia jaga lisannya, dia jaga telinganya. Kalau hartanya, kalau dalam hal ini adalah hatinya tidak bersih, tidak bisa melakukan itu. Maka hati yang pertama hatinya itu harus bersih. Dia tidak mungkin melakukan sholat tarawih kalau hatinya tidak bersih. Dia tidak mungkin menjadi sangat dermawan di bulan Ramadan kalau hatinya tidak bersih. Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1902, Rasulullah bersabda, "Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Tentu kalau hatinya lapang. Kalau hatinya tidak bersih, akan sulit. Seorang nabi yang menjadi tuntunan kita melakukan ini, tentu bertanya, kenapa Nabi melakukan begini? Nah, jamaah sholat subuh rahimahullah, ada hadis umum tentang hati ini, yaitu hadis Bukhari nomor 52 dan Muslim 1599 dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahal jasad kullu wa idza fasadat jasad kullu ala wa hiya qalbu. Ingatlah
bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik seluruhnya. Jika segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Poinnya apa? Ketika kalbu kita bermasalah, hati kita bermasalah, maka saat memasuki Ramadan, karena Nabi ketika memasuki Ramadan mengajak saudaranya, keluarganya untuk melakukan salamatus sodr ini. Jika hati kita baik, maka mata kita akan baik. Jika hati kita rusak, telinga kita juga rusak. Dan kalau hati kita baik, bisa melakukan sholat tarawih dengan baik, puasa dengan baik, memandang yang tidak perlu dihindari. Dan jika hati kita rusak, maka lisan pun bermasalah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, wa idza fasadat fasadal jasad kulluh. Kalau hati rusak, lisan pun rusak. Maka sebaliknya jika hati bersih, maka lisan pun akan baik, mata juga akan baik, kemudian tindakan kita juga baik. Tapi kalau hati kita rusak, maka kita tidak akan mampu tarawih dengan baik, apalagi qiyamul lail. Quran bisa jadi tidak bisa khatam dalam satu Ramadan, one day one juz, atau tidak ada peningkatan dari bulan-bulan, dari hari-hari biasa. Kenapa habis itu? Karena tubuh kita tidak mau diajak ibadah. Kenapa? Hatinya rusak, hatinya tidak bersih. Padahal Rasulullah SAW bercerita tentang kondisi bulan Ramadan di hadis riwayat Bukhari nomor 1899 dari Abu Hurairah, idza jaa Ramadan, apabila Ramadan tiba, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka, wa kulifat abwabun nar, pintu neraka ditutup, wa sufidat asyayatin, dan setan-setan pun dibelenggu. Timbul pertanyaan, kenapa setan sudah dibelenggu tapi banyak yang bermaksiat? Maka menurut Abu Abbas Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim lima Ashkala min Takhlis kitab Muslim, beliau menegaskan setan diikat dari orang yang menjalankan puasa dengan memperhatikan dengan syarat dan adab berpuasa. Setan diikat dengan adab kita. Ketika kita berpuasa, kita mengikuti syarat syar'i. Adapun yang tidak menjalankan puasa dengan benar, asal puasa aja, maka setan tidaklah terbelenggu darinya. Ini jawabannya. Jadi tergantung puasa kita sendiri ternyata. Maka persiapan memasuki bulan Ramadan adalah salamatus sodr dengan hati yang bersih, dan terbukti bahwa salamatus sodr adalah amalan hati. Bapak dan Ibu yang Allah rahmati, ada amalan-amalan yang favorit di bulan Ramadan. Seperti contohnya Lailatul Qadar nanti, atau Qiyamul Lail, atau mungkin saum itu sendiri. Ada beberapa hal yang berkaitan ini tentang puasa misalnya. Puasa itu adalah amalan hati, selain fisik tentunya.
Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya diampuni di masa lalu selama beberapa waktu. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada dua hal, imanan dan ihtisab. Iman itu amalan hati, ihtisab mengharapkan itu juga amalan hati. Jadi apa? Ramadan pada hakikatnya adalah selain fisik juga amalan hati. Yang kedua, tentang malam Lailatul Qadar. Rasulullah tegaskan di hadis lewat Bukhari nomor 1901. Rasulullah bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma qad taqaddama min dzambi." Barang siapa menghidupkan pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, ihtisab. Jadi dua kegiatan ini sudah dua-duanya adalah iman dan kedua adalah ihtisab. Itulah amalan hati. Kemudian yang ketiga adalah qiyamul lail, tarawih. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 759, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan sholat di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, pasti diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi jelas di sini bahwa betapa banyak hati yang bersih itu diperlukan. Artinya tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang terlebih baik kalau hatinya tidak bersih. Terutama tadi adalah musyadin, sesama manusia. Dengan Allah, dosa bermasalah dengan Allah, kalau kita komparasi, kita bandingkan bermasalah dengan manusia. Kalau Allah, kita datang, kita mohon ampun, kita tobat, nasuha tentunya Allah terima. Tapi kalau dengan manusia, ya harus didatangi. Kita minta maaf, kita minta ridhonya. Makanya ini yang paling susah adalah dengan manusia. Nah, kesimpulannya apa? Betapa pentingnya bahwa salamatus sodar, hati yang bersih ketika memasuki bulan Ramadan. Semua amalan favorit di bulan Ramadan selalu ada kata-kata imanan dan ihtisab. Kenapa? Jika hati kita baik, maka mata kita juga baik. Jika hati kita rusak, maka telinga kita juga rusak. Jika hati kita bersih, maka lisan pun akan baik, mata akan baik, kemudian seluruh badannya akan baik. Dasarnya mana? Yaitu di hadis Bukhari tadi, idza jaa Ramadan, apabila Ramadan tiba, futihat abwabul jannah wa kulifat abwabun nar wa sufiddat asyayatin. Artinya kalau itu bisa kita lakukan, ini kesempatan. Kenapa kesempatan? Karena di surat 31 ayat 34 Allah ingatkan, wa ma tadri nafsun bi ayatin tamut, dan tak seorang pun tahu di belahan bumi mana dia akan mati. Oleh karena itu, ini kesempatan Bapak-bapak, tinggal beberapa hari lagi, kalau enggak insya Allah besok, atau ada yang puasa Senin ataupun juga ada yang puasa Selasa, tidak masalah. Yang penting bagi kita adalah mempersiapkan diri, musyadinnya itu.
Demikian kultum pada pagi ini, semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif ini. Walau walam bisawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Romo dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.